Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Kemudian ada ganti rugi imaterial sebesar 100 miliar. Sebetulnya nilai 100 miliar itu secara yang namanya nama baik itu tidak bisa diukur dengan uang. Belum lagi kami minta meninggalkan polemik hak asuh anak antara Baim Wong dan Paula Verhoeven. Di lain kisah, drama perseteruan antara LM dan RK, mantan Gubernur Jawa Barat, kembali memasuki babak baru yang semakin panas. Setelah sebelumnya, LM mengajukan gugatan perdata senilai 16,6 miliar di Pengadilan Negeri Bandung. Kini giliran dirinya dituntut balik oleh pihak RK. Tak main-main, LM bahkan digugat secara perdata untuk mengganti kerugian material maupun imaterial sebesar 105 miliar rupiah. Dalam gugatan baliknya, RK tidak hanya menuntut ganti rugi senilai 105 miliar rupiah, tetapi juga mengancam akan menyita rumah LM sebagai jaminan serta menuntut permintaan maaf secara terbuka selama 7 hari berturut-turut. Lantas apa sebenarnya alasan dibalik keputusan pihak RK melayangkan gugatan tersebut kepada LM? ada beberapa hal tuntutan di pengadilan negeri yang kami sampaikan. Pertama, kami minta LM itu dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Satu. Yang kedua, membayar ganti rugi. Ganti rugi material. Kenapa material itu sebesar 5 miliar kami minta? Kenapa kami minta material 5 miliar? Karena ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pak Ridwan Kamil, itu kan biaya jelas material gitu loh. Kemudian ada ganti rugi imaterial sebesar 100 miliar. Sebetulnya nilai 100 miliar itu secara yang namanya nama baik itu tidak bisa diukur dengan uang. Belum lagi kami minta ada sita jaminan terhadap rumahnya lah, kira-kira begitu. Rumahnya di Reni Jaya itu kita sampaikan juga di dalam gugatan rekonvensi. Kami juga meminta kepada LM ini ya, untuk menghapus semua unggahan di media sosial yang berkaitan dengan fitnah terhadap Pak Ridwan Kamil. Ya, kemudian tambah lagi nih, kami minta dia minta maaf di media sosial maupun di media nasional berturut-turut 7 hari. Kami minta dia minta maaf di media sosial maupun di media nasional berturut-turut 7 hari. Yang 100 mm itu, kagetlah dia kan seorang ex gubernur menggugat seorang ibu ya yang sudah dirugikan ya. Memang tidak munafik, kita melakukan sama-sama mau ya begitu. Tapi kenapa saya yang digugat? Kenapa pihak perempuan yang selalu disalahkan? DNA aja dulu baru gugat balik. DNA aja dulu ikuti prosedur hukumnya, baru nanti boleh keluarin angka itu. Kalau misalkan terbukti saya berbohong, reputasi apa yang dihancurkan gitu. Bagaimana saya hamil sendiri ya, melahirkan sendiri, walaupun saya sudah meminta maaf ke semua oknum-oknum yang tersakiti termasuk Ibu Love. Tak hanya geram dan mempertanyakan alasan RK menggugat dirinya hingga 100, LM juga menyatakan tidak gentar untuk menghadapi proses hukum. Ia bahkan menuding pihak seteru seolah sengaja mengulur-ngulur waktu dan melayangkan gugatan hanya untuk pengalihan isu. Ya kayak aneh aja, di persidangan mangkir, berkali-kali mangkir. Ya kan, bahkan membuat surat yang menyatakan tidak mau hadir sampai seterusnya. Oke, hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Tiba-tiba diajak DNA, saya sudah sangat siap tapi tidak mau, mengulur waktu. Apa rencana dibalik ini? Apakah ini pengalian isu? Kalau soal absen, kan gini, dalam hukum acara perdata sekali lagi hanya dalam mediasi, dalam permen dari peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan wajib hadir, itu pun ada kekecualian.
boleh tidak hadir selama ada alasan yang sah. Kan Pak RK sudah menyampaikan surat bahwa saya tidak bisa hadir yang mulia hakim mediasi karena saya sedang menjalankan pekerjaan yang saya tidak bisa tinggalkan. Dalam ketentuannya itu diatur dan diberikanlah surat kuasa kepada kami. Buktinya kan lanjut. Jika LM merasa diulur-ulur kasusnya, pihak RK justru merasa nama baiknya yang dirusak dan menyatakan bahwa gugatan LM senilai 16,6 miliar rupiah sangatlah tidak berdasar. Di sisi lain, LM memiliki keyakinan menang 100% jika kasusnya berjalan sesuai prosedur, tanpa ada rekayasa dari pihak-pihak tertentu. LM juga mengaku dihubungi oleh ajudan RK dan dijanjikan puluhan juta rupiah agar dirinya tutup mulut. Menawarkan sejumlah uang. Nilainya? 2 digit. Untuk tutup mulut. Puluhan juta. Tolong Lisa di take down, saya kasih sekian. Itu jumlahnya cuma 2 digit. Hanya 2 digit. 100%. Kalau tidak ada rekayasa, tidak ada manipulasi, kalau memang hasilnya negatif atau ada settingan di balik ini, ya saya sudah siap. Saya bawa koper, tolong borgol saya. Ya saya sudah siap. Saya bawa koper, tolong borgol saya. Kalau tuntutan 16 miliar, Pak RK-nya ketawa saja. Tertawa saja, agak geli juga ngelihat tuntutan seperti ini, kan begitu. Keyakinan 100% menang dan menyatakan keberanian masuk penjara jika terbukti berbohong dalam kasus dengan RK. Namun baru-baru ini viral pengakuan LM yang menggegerkan warganet. Sebelumnya ia sempat menolak disebut ani-ani, namun malah mengakui sebagai simpanan yang langsung menuai beragam reaksi publik yang menilai keduanya memiliki makna serupa. Sebenarnya Kalisa tuh emang itu pekerjaannya, sorry to say, atau emang sebenarnya itu mereka salah omongannya? Ani-ani. Ani-ani no. Simpenan yes. Ani-ani no. Simpenan yes. Jadi memang mengakui ya. Harus diakui lah. Kalau iyalah, jangan kebanyakan. Aku mah nggak banyak bohong dan nggak banyak pencitraan. Sama beliau waktu itu juga pacaran ya, Kak? Pacaran. Itu kan lagi di podcast ya, jadi kayak refleks aja kayak ya udah. Ani-ani sorry. Terus saya ini yang kalau ani-ani kan sorry yang di gitu kan. Kalau simpenan itu kan dia dikasih per bulannya, jajannya dan dibiayai. Ani-ani no, simpanan yes. Gitu. Oh, itu jargonnya LM ya. Kalau aku jargonnya ani-ani no, entrepreneur yes. Itu aja. Makin panas saja. Genderang perang terus ditabuh dokter detektif alias Doktif terhadap seteru beratnya Dr. Richard Lee. Lihat saja, seolah tidak cukup dengan hanya menggandeng Afrizal, mantan karyawan Richard Lee yang kini berbalik arah menjadi lawan ditemui tadi malam. Doktif pun kini mengancam akan membeberkan satu persatu bukti dugaan pengkhianatan cinta seterunya itu serta tindakannya yang tidak membayar pajak kendaraan. Ya, inilah perang terbuka yang terus dilancarkan dokter kecantikan bernama lengkap Amira Farahnas tersebut, guna menggerus habis seterunya itu dan memasukkan Dr. Richard Lee ke penjara. Lantas seperti apa reaksi Dr. Richard Lee? Kalau bukti semuanya Doktif punya. Jadi yang namanya foto-foto itu semua lengkap. Bahkan siapa nama pelakunya itu semua lengkap. Tapi Doktif hanya tidak ingin menampilkan itu di media.
Kalau tentang wanita, itu dokter punya semua. Dia tidak membayar pajak dugaannya Kang Deddy. Kang Deddy boleh cek ke Bapeda Jawa Barat ya. Jadi plat yang dia gunakan itu adalah plat yang tidak terdaftar. Doktif rasa kali ini kamu mendapatkan lawan yang kalau menurut Doktif sih kamu bukan seimbangnya Doktif sih, kamu di bawahnya Doktif. Kamu masih jauh di bawahnya Doktif. Tapi karena kamu punya nama, kamu merasa kuat, kamu merasa menang sekarang, tunggu dulu. Akan ada saatnya kamu hancur. Akan ada saatnya kamu hancur. Buktinya mana? Lidah itu tak bertulang, Bu. Semua orang bisa, ya kalau apalagi kalau dibayar ya. Kita nggak ada yang tahu. Kalau misalnya dia dibayar kan ngomong apa aja kan juga bisa. Buktinya mana? Kalian semua sudah tahu sih kayak gimana rasanya difitnah. Aku nggak perlu menjelaskan sih. Ya pasti sedih, tapi ya aku nggak apa-apa sih karena aku nggak ngerasa. Mengesampingkan kesedihan Dr. Richard Lee yang merasa menjadi sasaran fitnah, di sisi lain, Doktif juga membeberkan perlakuan yang tidak semestinya yang diduga didapat Afrizal, mantan karyawan Dr. Richard Lee dari sang mantan bos. Lantas, apa saja perlakuan tidak semestinya yang memang didapat Afrizal selama bekerja dengan Dr. Richard Lee? Dan benarkah Doktif optimis Dr. Richard Lee akan jadi tersangka terkait laporannya di Polda Metro Jaya belum lama ini? Awal pada saat Viti Pak Afrizal muncul di akun Richard Lee TikTok ya, itu Doktif cukup kaget. Kenapa? Doktif tidak mengenal bapak ini. Kok tiba-tiba ada nama Doktif disangkut pautkan di situ? Sampai akhirnya Doktif tahu bahwa istrinya berada di Medan. Dan akhirnya Doktif temui dan di situ terjadi cukup haru ya, bahwa istrinya akhirnya juga mengakui bahwa beberapa hal tentang penjemputan itu dijemput oleh ada Hansnya di situ yang menurut Doktif tidak sesuai dengan prosedur. Bagaimana sekarang aibnya dia dibongkar oleh orang kepercayaannya dia sendiri dan itu tidak bisa dia bantahkan. DRL untuk pelaporan di PMJ terus lanjut ya, karena udah naik sidik, kemungkinan sebentar lagi akan menjadi tersangka juga. Bagi saya tidak membawa nama Tuhan saya secara nggak penting. Saya bawa-bawa terus kalau misalnya apalagi saya mempermalukan hal tersebut, bagi saya malu banget sih. Lapor polisi, penyidik, biarkan hakim memutuskan. Bersedih juga karena aku menyerahkan kepada pihak yang berwajib semuanya sih. Biarkan semuanya itu sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Dari panasnya perseteruan Doktif dan Dr. Richard